Halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Igusti Bagus Arya Putra, di sini sebagai salah satu mahasiswa sarjana Universitas Padjadjaran di bidang prodi statistika. Nah, di sini aku akan bahas terkait topik yang cukup menarik nih teman-teman, di mana topik ini terkait penyakit. Waduh, kalau udah ngomongin penyakit nih kayaknya udah agak takut ya atau was-was ya. Di sini aku akan bahas satu penyakit yang cukup menarik, yaitu adalah penyakit meningitis. Nah, kira-kira meningitis ini sebahaya apa sih? Nah, itu akan aku ulas di wilayah terutama di DKI Jakarta untuk saat ini. Nah, kira-kira nih teman-teman mau banyak eksplorasi lebih terkait penyakit ataupun eksplorasi terkait banyak hal yang sangat-sangat berguna untuk masa saat ini, apalagi dengan zaman yang sangat-sangat berkembang terkait data driven yang mengambil keputusan berdasarkan data saat ini. Nah, itu teman-teman bisa eksplorasi lagi lebih lanjut di Statistika Universitas Padjadjaran. Jadi teman-teman jangan lupa gabung nih ke kita-kita di Statistika Universitas Padjadjaran dan bisa belajar bareng sama kita. Dan juga dosen-dosennya itu seru-seru banget loh. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat juga di masa-masa saat ini. Oke, tanpa lama-lama kita bakal langsung masuk ke pembahasan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa sih itu meningitis? Nah, meningitis itu merupakan suatu peradangan pada mendingan yang membungkus otot dan juga sumsum tulang belakang. Nah, hal ini juga disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, kira-kira di wilayah metropolitan yang padat banget nih, kayak ibu kota DKI Jakarta, pastinya resiko transmisi penyakit menular ini bakal meningkat gitu seiring dengan tingginya interaksi antar individu yang saling eh, bersinggungan satu sama lain. Nah, mengutip dari data surveillance dari DKI Jakarta tahun 2018 sampai 2024, ini ada fluktuasi kasus yang dinamis, di mana di sini merupakan suatu tantangan dalam pengendalian penyakit, yaitu mengidentifikasi apakah lonjakan kasus murninya ini disebabkan oleh faktor alamiah waktukah, kayak dari tren waktu tahun ke tahun, ataupun cuma didorong oleh beberapa faktor lingkungan aja, seperti kepadatan penduduk yang ekstrim di Jakarta. Nah, kira-kira bakal seperti apa? Mari kita langsung masuk ke dashboardnya. Oke, nah selanjutnya dari konsep epidemiologi ini ada namanya konsep agent host environment, atau kita biasa membaginya menjadi beberapa faktor, kayak agen yang menyebarkan, terus hostnya itu yang terjangkitnya seperti apa, dan juga environmentnya atau lingkungan dari si virus ini ataupun bakteri ini berkembang. Nah, untuk agent host environment-nya sendiri, terkait meningitis ini, untuk agentnya atau yang menyebarkannya adalah beberapa bakteri, seperti Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, dan juga virus yang menyebabkan peradangan pada selaput otak. Dan juga di sini ada hostnya atau penjangkitnya, yaitu adalah penduduk DKI Jakarta yang fokus pada kelompok yang berimunitas rendah gitu. Dan juga tinggalnya di wilayah-wilayah yang berisiko, di mana mungkin resikonya adalah di environment-nya atau lingkungannya ini, yaitu adalah faktor kepadatan penduduk yang ekstrim di Jakarta, di mana kita tahu sendiri kota metropolitan yang sangat padat dan juga terus beraktivitas gitu di setiap harinya. Nah, kepadatan yang tinggi ini mempermudah transmisi dari antar individu tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan ukuran epidemiologi juga, di mana di sini memilih menggunakan prevalence rate atau tingkat prevalensi, di mana untuk mengukur terkait beban penyakit si meningitis ini. Dengan rumusnya itu adalah jumlah kasus selama plus baru dibagi dengan populasi beresiko, dengan dikali 100.000. Nah, indikator ini dipilih untuk bisa standarisasi perbandingan antar wilayah agar nggak bias nih oleh jumlah penduduk, di mana mungkin kita mengetahui bahwasanya penduduk di Kepulauan Seribu pasti cenderung sedikit gitu dibandingkan wilayah-wilayah Jakarta lainnya. Seperti itu. Nah, kira-kira di sini akan mengambil peta besarannya seperti ini. Cuma yang perlu kita ketahui adalah ini bisa nanti teman-teman bisa akses sendiri saja ya di dashboard yang sudah ada di link di atas, yaitu yang bisa teman-teman akses ataupun nanti bisa
saya kasih di deskripsi. Nah, di sini bisa teman-teman eksplorasi sendiri ya terkait tahun-tahunnya. Nah, di sini em, ada sedikit anomalinya di mana di sini cenderung padat ya untuk tingkat kasusnya dari tahun ke tahun di mana di sini makin eh, muda gitu ya, biru muda. Dan di sini namun pada saat semakin tahun terutama 2023 dan 2024 ini sangat hot ya. Jadi kasusnya ini sangat meningkat drastis di tahun 2024. Nah, jadi kita bakal memakai beberapa metode modeling di mana di sini eh, saya sendiri menentukan menggunakan cross section. Jadi di sini kita bakal pakai hasil dari tabel cross section dan juga menggunakan analisis tren waktunya. Nah, selanjutnya bakal menggunakan regresi data panel untuk bisa melihat dari apakah pengaruhnya gitu, seberapa besar pengaruhnya dari variabel-variabel independen seperti tren waktu dan juga perbandingan antar wilayah dibandingkan dengan variabel dependennya yaitu adalah prevalence rate yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Oke, kita masuk ke tren waktu, di mana di sini kita bisa melihat bahwasanya tren waktunya di sini cenderung ada lonjakan ya di tahun 2024, di mana hampir semua wilayah itu di tahun 2024 itu naik gitu. Nah, jadi di sini bakal ada lonjakan signifikan banget nih di wilayah-wilayah DKI Jakarta di tahun 2024. Nah, selanjutnya yang tadi udah aku sebutkan sebelumnya yaitu metode modelingnya menggunakan pendekatan regresi data panel di mana dimensi ruangnya ini menggunakan network section yaitu 6 wilayah administrasi dan juga dimensi waktunya itu 7 tahun 2018 sampai 2024. Dan juga pemilihan modelnya di sini eh, karena kita pakai register data panel, maka kita perlu pakai uji Chow dan uji Hosman dan juga uji Lagrange multiplier ya, kalau misalkan dibutuhkan. Nah, sementara di sini untuk hasil uji Hosmannya sebenarnya nilai p-value-nya itu sudah di atas 0,05 atau sebenarnya sudah didapatkan itu di angka 0,732. Jadi di sini model yang terpilih adalah random effect model atau model RAM. Nah, untuk koreksi modelnya menggunakan robust standard error agar hasil uji signifikansinya valid dan nggak bias. Nah, berikut adalah hasil regresinya, di mana di sini terlihat bahwasanya beberapa koefisien-koefisien dan juga terkait dari p-value dan lain-lainnya juga. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya kepadatan penduduk sangat berpengaruh signifikan terkait angka prevalensi penyebaran resiko meningitis. Berarti setiap kenaikan kepadatan penduduk, semakin ramai penduduknya, maka resiko meningitisnya akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya di tahun 2021 dan 2022 pun cukup signifikan, tapi di sini signifikansinya turun, di mana tidak signifikan yang kepadatan penduduk. Nah, di sini juga koefisiennya tuh minus. Jadi, eh, koefisiennya tuh pada saat ini kan kondisi pandemi COVID-19 ya, tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, di sini terjadi penurunan kasus saat pandemi dibuktikan dengan koefisiennya yang bernilai negatif. Nah, tapi di tahun 2024 itu koefisiennya positif, bahkan dia sampai 1,299, yang artinya ini tuh naik banget, kasusnya tuh naik banget. Dan juga menunjukkan bahwasanya lonjakan kasus yang sangat signifikan dibandingkan tahun dasar yang tadi 2018 di awal. Nah, ini sudah dibuktikan ya dari grafik tren waktu tadi yang sudah ditampilkan. Nah, sebenarnya sekian dulu untuk pembahasan dari resiko meningitis. Teman-teman bisa akses database-nya melalui CSV ataupun Excel yang sudah ada di dashboard. Nah, jadi bisa teman-teman eksplorasi lebih lanjut. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman dari pembahasan yang udah aku bilangin. Kayaknya cukup menarik ya, meningitis ini di tahun 2024 ini sangat tinggi. Berarti ada kecenderungan kepadatan penduduk yang sangat-sangat tinggi gitu di tahun 2024 dan 2025. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi lebih lanjut ya terkait
penyakit meningitis ini karena penyakit meningitis ini juga menular dan juga melalui lingkungan-lingkungan yang padat. Jadi teman-teman selain nantinya mencari pekerja ataupun beraktivitas terutama di wilayah DKI Jakarta perlu berhati-hati juga gitu di wilayah-wilayah yang sekiranya padat penduduk agar mengantisipasi terkait penyakit-penyakit yang bisa menular juga gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari aku. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Dadah.